Shalom, puji Tuhan. Saya berharap bahwa hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan bagi saudara, sehingga saudara dapat bersuka cita di dalamnya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman-Nya yang selalu ada bagi kita setiap hari, sehingga boleh menjadi makanan rohani bagi kehidupan kita. Kita perlu Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala aspek, dalam segala hal, dalam setiap kesempatan. Puji Tuhan. Saat ini mari kita menyimak dan kita belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama Kejadian 7, 8, dan 9. Kejadian 7, 8, dan 9. Kita bersyukur kepada Tuhan. Memulai dari Kejadian 7, kita mendapati lagi bahwa Tuhan memberi perintah kepada Nuh. Saudara, perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh itu sangat-sangat tertentu, sangat spesifik. Mengingat saudara, di pasal yang ke-6, Tuhan memberi perintah kepada Nuh. Perintah pertama yaitu untuk membangun bahtera. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pasal 6 ayat 22 kita mendapati bahwa Nuh melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu luar biasa. Dan kita juga mengucap syukur dan bangga kepada Nuh mendapati di ayat yang ke-7, di pasal yang ke-7 yang menurut pembacaan kita pada hari ini, kita mendapati di situ dikatakan bahwa Nuh melakukan sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Haleluya, Tuhan tuh luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pemilihan Tuhan kepada Nuh itu bukan pemilihan yang sembarang, saudara. Tuhan mendapati Nuh orang yang spesial di mata Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, dan Nuh mentaati. Ayat 7 sekali lagi, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar dari pribadi Nuh, pribadi yang menyenangkan karena dari penciptaan Adam dan Hawa hanya beberapa orang yang dikatakan Tuhan menyenangi gitu ya saudara. Dan kita bersyukur, mari kita belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan Tuhan. Bukan hanya kalau kita memperkenankan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan datang meresponi apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bukan hanya kebaikan Tuhan, tapi disitulah kehidupan kita. Apa yang kita cari di dunia ini, pada akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Sebab itu mari kita memulai hubungan yang baik dengan Tuhan, mulai dari sekarang ini. Dan saudara perhatikan di situ, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Saudara yang kekasih, kenapa kita harus mentaati Tuhan? Kalau kita memperhatikan, ada 2 ayat yang kuat dari pasal 6 dan sekarang pasal 7 yang kita baca bersama-sama. Saudara, kita belajar bila Allah menyuruh kita, bila Allah memerintahkan kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita hanya perlu taat dan kita hanya perlu melakukan saja apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan belajar dari Nuh, tidak usah takut dengan dirinya, tidak usah takut dengan keadaan, tidak usah takut dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Yang kita harus hormat. Kata takut yang penuh hormat itu hanya kepada Tuhan kita saja. Saudara, yang pertama, kenapa kita harus taat saja kepada Tuhan? Yang pertama, karena Allah punya big picture-nya. Dia punya blueprint-nya. Allah punya perencanaan yang sampai akhirnya Tuhan sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Sebab itu kita sebagai umat Tuhan, kita perlu hanya taat saja kepada Tuhan. Seringkali saya pernah mendengar satu hamba Tuhan berkata, kalau kita belum sampai taat sampai bodoh-bodoh sama Tuhan, maksudnya adalah taat aja walaupun seringkali tidak masuk nalar kita, tidak masuk perhitungan kita, tidak masuk dari pertimbangan-pertimbangan akal budi kita. Tapi kalau kita berani taat kepada Tuhan, kita akan melihat hal yang besar dari Tuhan bagi kehidupan kita. Saudara, kita perlu taat kepada Tuhan karena Tuhan memiliki big picture atas kehidupan kita. Bahkan big picture bukan hanya hidup kita, bahkan seisi dunia ini, dalam alam semesta ini. Sebab itu mari saudara, ketaatan sangat diperlukan. Tapi bukan cuma taat iya saja, tetapi kita melakukannya sama seperti Nuh pada saat ini kita belajar darinya. Yang kedua saudara, mengapa kita perlu taat saja kepada Tuhan dan tidak perlu takut? Karena Tuhan tahu siapa kita. Dia mengerti keadaan kita, bahkan dia mengerti dan tahu betul kesanggupan kita sampai di mana. Kita melihat saudara, pada saat Tuhan menyuruh Nuh, memerintahkan dia untuk membawa binatang-binatang, baik yang
haram maupun yang halal, saudara, maupun binatang buas, dia menyuruh kalau yang halal disuruh setiap pasang itu halal, itu berarti dapat dimakan, sudah pasti. Dan dia suruh membawanya 7 pasang. Tapi yang haram itu hanya 1 pasang saja. Lalu Tuhan juga menyuruh agar dia memasukkan 1 pasang dari binatang-binatang buas dan 7 pasang dari segala yang bersayap berkeriapan di udara. Saudara, sesuatu yang gak gampang. Nuh mana tahu semua binatang. Nuh mana tahu binatang mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, yang kasat mata, yang gak bisa kita lihat dengan mata, saudara. Nuh di luar kemampuannya untuk melakukan firman Tuhan. Tapi dia punya hati yang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu betul kemampuannya. Nah saudara, kalau kita baca setelah selanjutnya ayat yang 9 dikatakan, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina. Itu berarti kalau sepasang itu berarti yang haram ya. Lalu kemudian seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu saudara, semua akhirnya 1 persatu dari segala yang hidup dan bernyawa, kata firman Tuhan di ayat 15 dan 16, semua datang kepada Nuh, memberi diri. Oi, Bapak Nuh, Tuan Nuh, ini aku loh. Aku yang digiring sama Tuhan untuk masuk ke bahtera. Dan Nuh tinggal mempersilahkan. Nuh hanya tinggal mempersilahkan semua binatang-binatang yang dihentar Tuhan masuk ke dalam bahtera. Luar biasa kan saudara? Kita perlu taat saja kepada Tuhan. Nah, itu pelajaran kita di pasal yang ke-7 ini. Taat saja, nurut aja sama Tuhan. Dan jangan lupa, bukan cuma taat di mulut, tetapi melakukan. Pada saat kita melakukan, saudara, pada saat kita taat dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita akan lihat sesuatu perkara besar terjadi dalam hidup kita. Yes, yang percaya bilang, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lalu kemudian saudara, kita maju ke pasal yang ke-8. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setelah binatang-binatang itu masuk semuanya, dan seperti janji Tuhan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan, dan bukan cuma turun dari atas saudara, kita melihat bahwa Tuhan juga membuka bumi ini sehingga air dari atas dan air dari bawah juga saudara. Tangan saya rupanya tidak matching dengan kata-kata, sekali lagi saya ulang. Air dari atas dan air dari bawah keluar bersama-sama, dan firman Tuhan bilang menutupi di bawah kolong langit ini. Apa yang tidak di bawah kolong langit ini? Setiap kita bangun pagi-pagi kecuali hujan dan kabut saudara, tapi selalu kita akan melihat langit di atas kita. Sebab itu kita bilang selalu ada langit di atas kita. Nah saudara yang kekasih, Tuhan bilang semua ditutup air di bawah kolong langit. Kita percaya saja sama Tuhan. Itu berarti seluruh dunia dipenuhi dengan air. Nah saudara, dan apa yang dapat bertahan? Dan kalau kita mencatat di dalam firman Tuhan saudara, bahwa Nuh terombang-ambing sesudah hujan selesai dan air memenuhi bumi. Dan firman Tuhan bilang, Nuh dia menunggu air terombang-ambing saudara. Dia melakukan firman Tuhan. Saya tahu itu waktu yang tidak pendek saudara. Kalau di total-totaling perkiraan saya harap betul itu dia sekitar 7 bulan saudara di atas bahteranya. Dan saya percaya seperti Nuh di dalam bahtera dan juga dengan segala binatang yang ada, saudara bisa bayangkan binatang gak bisa ditertibkan bunyinya saudara. Ada binatang yang diam, ada binatang yang ribut saudara. Dan mungkin Nuh juga sudah stres dengar binatang-binatang punya suara. Jangankan Nuh, mungkin anak-anaknya, mungkin istrinya yang mungkin tidak sehati atau tidak sama seperti waktu Nuh mendapatkan firman dari Tuhan. Sebab itu dia menjadi siap. Mungkin anak-anaknya tidak, mungkin istrinya tidak saudara. Tetapi itulah, dia tetap bertahan saudara. Walaupun mungkin ada ributnya, mungkin bersungut-sungut, kenapa lama begini Tuhan, lalu sesudah ini apa, bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang kekasih, saya rasa Nuh dan keluarganya, istri dan ketiga anak itu manusia biasa. Tapi saudara yang kekasih, dalam keadaan seperti ini, memang Nuh tidak ada pilihan saudara. Dia tetap bertahan. Saya ingat bahwa Nuh tertahan 6 bulan lebih, sekitar 7 bulan di bahtera. Kita ingat pada masa-masa ini kita sedang
stay at home kebanyakan di hampir setiap negara, apalagi yang sudah ada kasus COVID-19. Untuk bertahan 14 hari aja ada orang yang diam-diam keluar rumah. Ya, ada yang ketangkap, ada yang mungkin tidak, saudara. Karena tidak semua tempat yang canggih yang bisa terdeteksi siapa yang keluar, siapa yang tidak, saudara. Tapi itulah manusia. Kita untuk menunggu untuk waktu tertentu di satu tempat itu bukan perkara yang gampang. Tetapi saudara ingatlah, walaupun kita mungkin melakukan firman Tuhan, kita tahu kita melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kenapa situasi berubah seperti ini? Kita jadi bosan, kita jadi capek, kita jadi stres dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu tetap ada dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ayat yang pertama di dalam pasal yang ke-8 itu sangat menyenangkan dan menundukkan. Mungkin hati kita semua pada saat-saat seperti sekarang, saat-saat penantian, kapan badai virus ini akan lewat? Kapan suasana akan berubah menjadi biasa lagi? Kapan kita bisa lagi keluar dengan bebas? Kapan kita bertemu dengan orang dengan bebas dan sebagainya? Tetapi saudara yang kekasih, kita melakukan anjuran pemerintah aja banyak yang susah. Apalagi kadang-kadang kita melakukan anjuran dari Tuhan yang kadang-kadang Tuhan tidak berbicara apapun bagi kita. Kita hanya ada menanti dan mungkin sudah ada plus-plus menggerutu, saudara. Tapi ingatlah bahwa Tuhan ada dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang pertama saya bacakan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Haleluya, luar biasa. Allah mengingat. Jangan takut saudara, ada Tuhan yang mengingat engkau. Amin saudara. Haleluya, Tuhan ada bagi kita. Dan saudara, puji Tuhan, setelah itu air pelan-pelan surut. Lalu kemudian betul-betul dia bisa melihat sudah mulai ada tanah-tanah yang muncul. Dan Nuh melepaskan burung sampai kemudian burung itu tidak kembali lagi. Lalu kemudian Nuh membiarkan 7 hari lagi. Lalu kemudian mereka turun ke bawah. Dan mereka menginjakkan tanah setelah sekian lama. Mereka berada di dalam bahtera. Nah saudara, dan Tuhan sudah mengajar mereka. Kembali Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan, itu luar biasa. Dan setelah Tuhan mencium korban bakaran itu, Dia katakan, Tuhan berkata, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan menepati janji. Paling tidak walaupun ada air bah dan sebagainya, tapi tidak seperti apa yang terjadi di Nuh. Mari kita maju ke pasal yang ke-9 saudara. Di pasal yang ke-9 ini kita mendapati saudara ya. Jadi yang pertama tadi pasal 7 bahwa kita taat saja kepada Tuhan. Dan yang kedua, ingatlah bahwa Allah mengingat kita. Dia tidak akan pernah mengabaikan kita. Yang ke-9, di pasal yang ke-9, satu hal yang kita belajar adalah Allah memberkati Nuh dan keturunannya. Ingatlah dari pertama kita tahu dari dunia dijadikan dan manusia diciptakan, kita tahu bahwa Allah berencana untuk memberkati. Karena segala sesuatu diberkati Tuhan, termasuk ciptaan mulianya. Teristimewa ya, diberkati Tuhan luar biasa. Lalu kemudian saudara, di pasal yang ke-9 dikatakan bahwa Allah memberkati Nuh dan keturunannya. Itu berarti termasuk kita, karena pada saat itu Nuh lalu kemudian anak-anaknya bermencar kemana-mana dan beranak cucu. Dan mereka semua diberkati Tuhan, bahkan sampai sekarang ini kita masih termasuk keturunan Nuh. Puji Tuhan. Nah saudara yang kekasih, Allah memberkati Nuh dan keturunannya, memberkati segala yang bergerak, baik yang hidup. Dan saudara, ada yang menarik di sini. Dan saya sudah memulai baca ayatnya, yaitu di pasal yang ke-9 ayat yang ketiga.
Itu pertama kali saya mendapati bahwa Tuhan memberi perintah buat mereka, atau meluaskan, mengizinkan mereka untuk makan semua yang bergerak, saudara. Kita lihat di ayat yang ketiga, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Kalau hidup saja itu berarti pohon saja yang tidak bergerak, saudara, berpindah-pindah. Tapi segala yang bergerak termasuk binatang. Tetapi Tuhan sudah memberi ancar-ancar mana yang boleh, mana yang tidak, tentunya pada perjanjian lama ya. Dan itu semua akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi tumbuh-tumbuhan hijau dan plus. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati kita dengan segala yang kita butuhkan. Kebutuhan paling utama adalah makanan dan minuman. Sebab itu saudara, saya berdoa sungguh-sungguh buat saudara yang masa-masa sekarang mungkin ada yang tidak bekerja lagi, dan ada yang tidak bisa teruskan usahanya, saudara lagi kesusahan sekarang. Saya berdoa agar berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita tetap berlaku bagi kita, sehingga kita selalu ada apa yang dapat kita makan dan apa yang dapat kita minum. Haleluya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat bersama-sama saudara di dalam pasal yang ke-9, kembali kita mendapatkan saudara, Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran, bukan hanya apa yang bisa dimakan atau enggak saudara, tetapi cara untuk kita mengelola makanan itu. Tuhan bilang semua binatang yang harus dimakan harus disembeli dengan mencucurkan darah saudara, dan tidak boleh makan pada saat mentah, pada saat darahnya masih ada di situ. Jadi darah yang masih fresh, yang belum dimasak, masih ada, harus dipanggang atau harus direbus atau diapain pada masa itu, begitu perintah Tuhan. Tapi tidak boleh yang masih ada berdarah. Nah saudara, Tuhan sudah mengajar saudara, itu berarti sesuatu yang masih hidup jangan dimakan. Itu kata Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajar bahwa darah itu melambangkan kehidupan. Kita sekali lagi mendapati pelajaran tentang darah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 ini. Dan saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan saudara yang kekasih, itu luar biasa, dan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh pada saat itu. Saudara, dan Allah sudah Allah memberkati mereka, Allah mengajar mereka, Allah membuat perjanjian dengan Nuh. Dan saudara, kita melihat bahwa apa yang terkenal pada saat Nuh keluar dari bahtera, yaitu pelangi, busur langit. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Di ayat 9 dikatakan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup dan segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Kita masih lihat skala kecil dari air bah. Tapi saudara, kita percaya bahwa tidak akan ada air bah yang menutupi seluruh bumi lagi. Tetapi saudara, itu bukan berarti bahwa Tuhan akan bersahabat dengan dosa. Tidak saudara, Tuhan mau agar kita tetap hidup di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, Tuhan bisa murka. Dan ada satu cara lagi yang paling luar biasa. Tidak terjadi bah, tapi ada cara yang paling dahsyat yang dapat Tuhan lakukan bagi manusia bila manusia tetap hidup di dalam dosa. Haleluya. Dan saudara, di ayat kita mengingat perjanjian Tuhan dengan Nuh saudara ya. Dan kita mengingat ini perjanjian yang kedua yang dilakukan Allah bagi manusia. Yang pertama, perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh di dalam dosa. Dan di ayat yang ketiga dari pasal yang ketiga, dalam Kejadian dikatakan, 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara perhatikan perjanjian-perjanjian yang semuanya itu mengarah kepada ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bahwa kita dapat diselamatkan pada saat kita percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Semoga perenungan firman Tuhan dari Kejadian 7, 8, dan 9 ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap semangat, tetap taat dan setia kepada Tuhan, tetap tahu, sadar bahwa Tuhan ada dan Tuhan mengingat kita. Tuhan tidak bakal lupa dan Tuhan tahu waktunya yang tepat bagi kita. Yang berikutnya adalah Tuhan selalu mau memberkati saudara. Jadi jangan merasa khawatir akan hidupmu, tetapi percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
you.